Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada hal yang berbeda karena hari ini adalah bisa dibilang perdana berdialog santai dengan rekan saya yang cukup lama tidak pernah bertemu. Eh, Pertama kali bertemu dengan beliau di kampung saya ini kisaran tahun 2000, akhir 2008 sampai 2009 di periode eh, Dewan Pengurus Daerah KNPI Lombok Tengah. Waktu itu beliau kalau tidak salah sebagai ketua PK kecamatan Ringelate. Ya. Tapi kita tidak membahas itu. Saya perkenalkan diri dulu, saya Bajang Tony dan di samping saya ini adalah Bung Hairil Anwar SHMA. Posisi beliau hari ini berdialog dengan saya apa? Kapasitas beliau hari ini akan kita kupas nanti. Tapi intinya bahwa dialog hari ini akan mencerahkan semua orang tentang polemik yang terjadi di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lombok Tengah. Baik, pemirsa di rumah, kita santai-santai hari ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, narasumber saya, teman saya dialog hari ini adalah Bung Hairil Anwar SHMA. Beliau, apa posisinya di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia yang sedang berpolemik. Ceritanya sedang berpolemik ini. Ada yang versi A, ada yang versi B. Lalu siapa yang benar-benar versi sebenarnya? Nah, nanti kita akan kupas lebih dalam. Namun sebelum kita berbicara dengan beliau, saya akan perkenalkan beliau dulu. Beliau ini adalah juru bicara KONI. Juru bicara KONI pada Musorkap 20 Maret 2025 yang lalu. Tapi beliau sebelumnya, di periode sebelumnya yang sudah demisioner hari ini, beliau ini adalah ketua bidang hukum KONI Lombok Tengah periode 2021-2025. Sudah demisioner. Kemudian beliau adalah panitia Rakerkap atau Rapat Kerja Kabupaten Komite atau KONI Lombok Tengah tahun 2025. Beliau juga TPP atau Tim Penjaringan dan Penyaringan Ketua Umum KONI periode 2025-2029. Artinya beliau pernah berada di kepengurusan sebelumnya dan sekarang menjadi juru bicara juru bicara KONI pada Musorkap 20 Maret 2025 lalu di Hotel Irina kalau tidak salah. Ya, betul ini Musorkapnya. Baik, saya adalah orang yang tidak pernah berkomentar, Bung Hairil. Tidak pernah berkomentar karena memang kapasitas saya tidak layak untuk berkomentar di polemik KONI beberapa waktu kemarin sampai dengan hari ini. Tetapi saya cukup mengamati dari media-media yang sempat dirilis oleh beberapa media, kemudian ada statement-statement dari Ketum KONI periode 2021-2025 yang mengklaim hari ini menjadi Ketum KONI versi sebelah. Oke. Yakni Bung Samsul Komar. Kemudian kami masyarakat kebingungan dengan sebenarnya seperti apa sih permasalahan yang terjadi di tubuh KONI Lombok Tengah, karena masing-masing mengklaim kebenaran. Karena dari video-video statement, kemudian ada podcast terakhir yang saya tonton, Bung Samsul Komar, itu dengan dalil yang cukup meyakinkan juga. Nah, sehingga masyarakat mulai terbelah di Lombok Tengah. Nah, kalau boleh tahu, Bung Hairil, sebenarnya tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pengurus KONI sebelumnya ataupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk sampai pada tataran menemukan ketua umum baru
itu seperti apa yang harusnya dilakukan dan memang sudah aturannya dilakukan. Apakah dari rakerkap dulu prosesnya atau apa dan sebagainya sampai pada musorkap? Itu bisa tolong diceritakan Bung Hairil? Silakan. Lanjut. Terima kasih. Wajang Tony, ini luar biasa, tumben ketemu. Oke. Sudah sekian sesuai dengan apa yang dikatakan beliau tadi. Saya juga berterima kasih dapat membersamai Bung Tony dalam podcast yang saya kira ini lebih kepada bagaimana kita melihat sesuatu itu secara utuh menyeluruh. Dan untuk itu sebelumnya saya menyapa para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-29 ini. Ini ujung daripada pertempuran kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Bang Tony sampaikan tadi, saya mencoba untuk melihat dari 3 dimensi atau 3 perspektif dulu kan. Ya. Pertama, saya akan mencoba dulu dari kerangka kita berpikir dulu. Kerangka kita berpikir, baru nanti saya coba untuk menjelaskan kaitan dengan legal standingnya, legalitas formalnya, dan legitimasi dari apa yang diperbincangkan. Baru nanti saya akan menguraikan dengan data, fakta, dan peristiwa yang terjadi. Baik. Supaya nanti masyarakat teredukasi dengan informasi-informasi yang sehat, yang bisa dia konsumsi, dan bisa dia menilai mana yang baik nilainya dan mana yang tidak baik. Tapi kami semata-mata ingin memberikan pencerahan agar masyarakat bisa melihat, menilai dari sisi mana yang baik dan mana yang benar. Itu aja dulu. Baik. Yang pertama saya mencoba untuk dasar daripada rakerkap dulu kan. Itu dasarnya itu ada surat dari Komite Olahraga Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Surat itu dia nomornya supaya jelas itu nomor 366/KONI/NTB/11 Romawi /2024 tanggal 11 November. Intinya adalah pelaksanaan rakerkap dan musorkap. Ini langsung ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Lombok Tengah. Di mana dalam isi surat ini itu jelas dia. Ini saya perlihatkan supaya saya juga ada ini datanya. Ini datanya. Ini jelas dia. Dasarnya juga anggaran dasar, anggaran rumah tangga KONI. Surat keputusan KONI dan sebagainya. Ada perintah daripada KONI kepada KONI Lombok Tengah. Nah ini, KONI Lombok Tengah. Salah satu perintahnya adalah pertama itu melakukan rapat kerja kabupaten atau disingkat dengan rakerkap. Terus ada lagi isi daripada perintah ini adalah bagaimana dia melaksanakan musorkap. Rakerkap, musorkap. Dan yang ketiga dari nusanya adalah membentuk dan menetapkan personil TPP. Nah itu minimal 3 orang. Nah, 3 orang. Untuk apa ini? Untuk dalam rangka penjaringan calon ketua umum KONI periode 25-2000. Melalui apa? Melalui rakerkap KONI kabupaten. Ini jelas suratnya ini. Nah, itu ada 3 substansi itu. Oke. Setelah ini surat, maka seingat saya masih ingat juga. Pertengahan Januari tahun 2025, kami diundang oleh Ketua Umum KONI. Ini surat sebenarnya tanggal berapa, Bang? Tanggal 11 November 2024. Oke, 11 November 2024. Sebentar, sebelum dijawab ini, sebelum lebih jauh. Artinya bahwa ini surat wajib akan dikirimkan oleh pengurus provinsi, ketua provinsi. Karena mengingat periode dari
pengurus KONI Lombok Tengah akan berakhir atau Ya, ini sudah diterima juga suratnya oleh KONI kabupaten. iya. Ini surat akan dikirim ke seluruh kabupaten kota di Dan NTB. kecuali yang akan berakhir masa jabatannya. Ini khusus kan ada ketua umum KONI Lombok Tengah. Yang akan berakhir masa jabatannya. Ini spesifik dia ditujukan kepada ketua umum KONI Lombok Tengah karena akan berakhir priorisasinya pada 2025, tepatnya pada tanggal 25 Maret ini. Nah, kemudian tadi diperintah dari surat ini adalah segera melakukan rakerkap, rapat kerja kabupaten, untuk menentukan ataupun agenda dari rapat kerja kabupaten itu adalah lebih spesifik lagi untuk membentuk TPP. Musorkap dan pembentukan TPP. Ini ada tapi kan proses musorkap itu sendiri harus melalui rakerkap dulu. Kemudian dari proses dibentuk TPP dulu. Ya kan? Artinya sebelum musorkap ada pembentukan TPP terlebih dahulu. Enggak, musorkap dulu. Musorkap dulu. Musyawarah olahraga kabupaten Lombok Tengah. Ini rakerkap dulu, rakerkap di sana, baru di sana ada pembentukan personil TPP. Nah, itu lewat apa? Lewat rakerkap. TPP itu dibentuk lewat rakerkap. Nanti TPP inilah yang menyerahkan hasilnya kepada musyawarah olahraga kabupaten, musorkapnya hasil kerja TPP. Rakerkap, baru pembentukan TPP, baru musorkapnya. Ini 3 perintah daripada. Tapi tahapannya itu tadi, rakerkap, panitia dulu, pembentukan panitia. Kemudian rakerkap, pembentukan TPP, baru musorkap. Siap. Baik, silakan dilanjutkan kemudian apa tadi ya? Ini sejarahnya dulu, supaya legalitas ini jelas. Tanggal pertengahan Januari kami diundang, tepatnya tanggal 16 Januari seingat saya itu, bertempat di Sky KONI dalam rangka pembentukan panitia. Rakerkap. Pembentukan rakerkap. Saat itu kami sebenarnya, saya pribadi didaulat untuk jadi ketua oleh Pak Ketua KONI bersama rapat, cuman saya saat itu menolak karena kesibukan dan tidak akan bisa intens untuk pulang pergi karena agak jauh lah kami dari Pringgaratet ke sini. Nah, saat itu pun kami juga diputuskan 3 orang dulu. Ketuanya Pak Kapten Sulyono, sekretaris saya sendiri, cuman saya menolak itu, makanya digantikan sama Sukron Al-Ayubi dan Bendahara Uswatun Hasanah. Ini 3 ini sepakati dulu, baru nanti akan ditentukan komponen yang lainnya. Untuk memperkuat hasil rapat, maka Samsul Komar selaku ketua melegalkan kepanitiaan dengan SK. Ini dia SK-nya ini. SK nomor 80 garis miring KONI Lombok Tengah garis miring 1 Romawi 2000 tentang pembentukan panitia. Nah, itu tertanggal 18 Januari. 18 Januari 2020. Inilah panitia lengkapnya. Ada panitia pelaksananya Kapten Sulyono, Wakil Ketua Lalu Karyadi, Sekretaris Sukron Makmun, Wakil saya sendiri dan Anang Wahyudi, bendaharanya Lale Tatun Hasanah. Seksi-seksi termasuk dulu ada Dewan Pengarahnya atau pengarah diketuai oleh Lalu Mumin, Jahar, Junaidi Atma, Yuli Harhari, Rahmatullah dan Ihsan Ramdhani. Ini ada SC, ada OC-nya. Kami rapat, panitia ini rapat, termasuk maraton rapat untuk menentukan tempat anggaran dan undangan. Kami rapat maraton dan kita sepakati bahwa rakerkap itu akan kita laksanakan pada kisaran 25 dan 26 Maret. Itu dengan alternatif tempat itu sebenarnya 2 dulu, di Grand Royal dan di Poltek. Tapi di akhir maka kita memilih lesehan Telu-Telu. Oke, jelas nih kan garis bawah legal standing kami, sehingga kami mengadakan rapat di Telu-Telu. Saat kami rapat, biasanya kan steering committee itu sekaligus dari pimpinan rapat atau pimpinan sidang.
Kita sepakati saat itu memang yang 5 orang ini yang tadi saya sebutkan itu diketuai oleh Lalu Mukmin Jahar. Terus ada Sekretaris Isra Ramdhani, ada Rahmatullah, ada Pak Yuli Harhari, dan satu lagi ada Haji Junaidi sekaligus beliau sebagai Sekum KONI Demisioner. Singkat cerita, ini supaya agak dalam itu kan ada pimpinan sidang sementara SC ini. Tetapi peserta saat itu menyepakati supaya pimpinan SC ini sekaligus menjadi pimpinan definitif sidang itu. Disepakati, diketok, lanjutlah dia kepada sidang, yang itu pun pembahasannya ada 4 komisi, ada komisi A, B, C, dan D. Berlanjut dia. Hasilnya dari Rakerkap itu, Bang Tony, itu menghasilkan 9 rancangan keputusan menjadi keputusan. Yang boleh saya sampaikan. Izin sebentar. Di dalam Rakerkap itu, apakah quorum peserta yang hadir? Quorum. Berdasarkan data yang kita terima dari awalnya itu organisasi cabur sebagai peserta dan memiliki mandat itu 34 cabur. Nah, itu. Yang hadir kurang lebih dari 34 itu 32 waktu pendaftarannya. Sehingga dalam konteks quorum itu lebih karena melebihi setengah plus 1. Akhirnya terjadilah kesepakatan dalam Rakerkap tadi. Salah satunya di sana adalah Rakerkap itu merupakan pengambilan keputusan tertinggi terkait dengan keanggotaan dan keputusan lainnya. Salah satu keputusan dari Rakerkap itu adalah penambahan anggota cabur. Nah, tadi saya katakan dari 34 ditambah saat itu ada anggota baru 6. Nah, disepakati bahwa anggota cabur hasil Rakerkap menjadi 39 cabur. 39 cabur inilah nantinya yang akan mengikuti Musorkap. Sebentar. Posisi Rakerkap dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya KONI itu kedudukannya seperti apa? Biasanya raker ini kan diadakan setiap 1 tahun sekali. Kedudukannya adalah sangat strategis untuk mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting. Nah, di samping itu juga dia nanti pertama kali juga dia itu adalah penentuan anggota baru. Ada masalah-masalah pelaporan pertanggungjawaban keuangan tahunan. Siap. Artinya di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI menaruh Rakerkap menjadi bisa dibilang salah satu alat untuk mengambil keputusan. Ya, benar. Dan diakui oleh ADRT. Iya, memang ada di ADRT. Betul. Di ADRT. Selanjutnya, setelah proses Rakerkap itu menghasilkan keputusan-keputusan, terutama adalah menambah anggota baru untuk diikutkan dalam proses Musorkap mendatang ataupun setelahnya. Lalu apa yang tahapan yang selanjutnya? Disepakatilah waktu itu. Semua keputusan, baik oleh seluruh pengurus cabur bersama ketua umum KONI waktu itu menyepakati semua hasil keputusan Rakerkap. Sebelum kita geser dulu sedikit ke belakang, Rakerkap ini juga dihadiri dan dibuka oleh Syamsul Komar. Hadir beliau. Hadir, saya juga di sana didaulat untuk membaca doa di sana. Hadir, perwakilan dari pemerintah juga hadir. Cabur-cabur juga hadir sehingga legitimasi Rakerkap ini sudah sah. Baik. Rakerkapnya dulu kan. Nah, di sana juga di samping tadi itu ada lagi kita melakukan keputusan nomor 9 kaitan dengan TPP. Itu dari Rakerkap juga supaya dengan surat. Di Rakerkap dibentuklah TPP. Apa dasarnya? Penjaringan dan penyaringan. Apa dasarnya surat KONI ini? Ya. Kita akan mengimplementasikan surat KONI provinsi. Salah satu dari itu adalah pembentukan TPP. Nah, terjadi debatable saat itu. Artinya dari unsur KONI dan unsur cabur. Disepakati bahwa ada 5 yang kita sepakati. Unsur dari KONI 3,
unsur dari cabur 2 dalam pembentukan TPP TPP, sendiri. tetapi waktu itu unsur KONI kan saya sendiri juga direkomendasikan, ada Pak Junaidi Ya. dan ada Pak Yul. Dani. Oh, Pak Dani Dani. dulu. Tapi Pak Junaidi, sekum demisioner kan tidak bersedia. Ya. Maka digantikan oleh Pak Yul Harhari. Dari cabur ada 2. Ada Pak Samsul Rijal dan Pak Nabahani. Nah, itu Pak Nabahani mungkin dari Muatai, Pak semua dari ini. Atau dari pokoknya dari cabur lah dia. Oke, Pak Samsul Rijal dari cabur. Ya, dari cabur. Kemudian dari pengurus KONI sebelumnya itu ada 3 orang. 3 orang. Baik, disepakati oleh semuanya, oleh semua, oleh ketua umum. Aklamasi. Oke. Karena tidak mungkin disepakati karena Omeng itu juga mengakui hasil rakerkap. Artinya ini adalah intinya bahwa Pak Samsul Komar menghadiri proses rakerkap, kemudian menyetujui segala hal yang diputuskan oleh rakerkap pada tanggal bulan Maret di 25 Februari di Lesehan Teluk-Teluk. Ya, oke. Nah, setelah proses rakerkap menghasilkan 9 keputusan tadi, kemudian menghasilkan salah satu intinya adalah membentuk TPP. Lalu kapan sebenarnya mulai polemik ini? Oke. Kami saat itu jarak 2-3 hari kan, 3 hari. Sejak tanggal 25, 26, 28 ada pembubaran panitia rakerkap. Ya, ada grup kita kan. Tempat pembubarannya di Bali Sawah itu dipunyanya Pak Andi Mardan di Bonjeruk. Oke, setelah itu singkat cerita saya samperin di sana, saya ikut ke dekat dari Tunggatai ke Sawah. Saya ketemu, saya katakan sama Pak MSQ, Pak Men, saya ini masuk TPP dari unsur KONI. Saya jelaskan ada 5 orang. Pak MSQ mengatakan sama saya, Pak Wen, katanya, kita tidak ada musorkap tahun 2025, kata Pak MSQ. Saya balik bertanya, kenapa? Itu nanti akan ada surat dari KONI Provinsi terkait dengan perpanjangan masa jabatan kita. Nah, setelah itu ada keyakinan saya. Karena yang ngomong kan ketua umum kan, pasti percaya. Tapi faktanya adalah tidak ada perpanjangan, malahan ada penolakan perpanjangan dari KONI. Karena saya baru tahu bahwa ternyata KONI Lombok Tengah pun sudah berkirim surat ke KONI Provinsi. Nah, itu. Nah, makanya saya baru tahu kapan dia berkirim surat. Ini kalau kita lihat dari KONI Provinsi itu nomor suratnya 72 garing KONI Lombok Tengah garing 1 Romawi tanggal 14 Januari 2025 tentang mohon masa perpanjangan masa kepengurusan. Nah, ini. Tetapi surat ini dibalas oleh KONI Provinsi dengan nomor surat 56 garing KONI strip NTB garing 3 Romawi 2025 tentang penolakan perpanjangan masa kepengurusan KONI Lombok Tengah periode 2021-2025. Kenapa diperpanjang? Alasan KONI karena sudah melaksanakan rakerkap tanggal 25 Februari. Sehingga ini alasan penolakannya. Baik. Tetapi sebenarnya suratnya KONI Lombok Tengah Januari kan? Januari, 14 Januari baru bisa dijawab tanggal 10 Maret. Alasannya karena sudah melaksanakan rakerkap tanggal 25 Februari. Dan sudah kita tetapkan musorkap itu tanggal 19 atau 20 Maret tahun 2025. Sehingga itu yang menjadi mungkin salah satu dasar atau alasan untuk penolakan perpanjangan. Oke, baik. Nah, setelah kejadian itu, kapan Bung Weng mengetahui bahwa ada penolakan ini?
Saya saat itu di grup kita juga punya, di grup kami di TPP, di tim ini, oh ya benar juga kan. Dari sana ada semacam kewajiban moral saya, karena saya tidak akan bisa melakukan tindakan atas dasar yang tidak legal kan. Karena dasar pendidikan saya juga hukum, sehingga saya setiap tindakan dan ucapan saya harus berdasarkan legalitas yang jelas. Saya ngomong sama men, malahan beliau juga sering menyuruh saya untuk tidak berada di kubu kami ini. Cuma saya katakan, men, saya tetap karena ini adalah kewajiban moral saya untuk. Kenapa saya? Karena tidak ada perpanjangan dan tunggu ditunjuk karena memang berdasarkan keputusan Rakerkap tadi. Rakerkap. Ya. Sehingga mempertanggungjawabkan hasil penunjukan Rakerkap terhadap lulusan. Apa yang ada diamanahkan kepada kami itu kami coba laksanakan. Dan kami pun melakukan penjaringan dan penyaringan bersama tim. Kami rapat juga dengan tim 5 ini. Lalu kapan terjadi polemik antara tim penjaringan dan penyaringan dengan Ketum KONI? Sehingga Ketum KONI sebelumnya atau demisioner itu membentuk tim baru. Berdasarkan informasi yang saya terima dari Sekum dan dari Ketua Harian bersama beberapa orang pengurus KONI, terjadi perdebatan pemikiran dan perbedaan pendapat saat disuguhkan hasil Rakerkap. Ya, Pak Samsul Komar konon tidak mau menandatangani hasil Rakerkap. Nah, itu katanya. Itu apa hal poin-poin yang tidak disepakati oleh Bung MSQ terhadap hasil Rakerkap yang terjadi? Saya lakukan komunikasi secara personal sama MSQ. Itu kenapa ini begini Pak Meng tidak mau. Beliau katakan, tidak mungkin saya tangani karena dititip katanya kan. Karena dititip dokumen itu. Terus saya coba konfirmasi dari Pak Jun selaku Sekum dan Pak Momin Jahar selaku Ketua Harian. Bukan pernah dicari katanya. Cuman Pak MSQ yang menghindar untuk ketemu. Nah itulah titik. Tidak bisa ketemu kan. Oleh karena itu maka saat itu cabur-cabur yang sudah ikut Rakerkap tanggal 25 itu membuat mosi tidak percaya kepada ketum. Awal mosi tidak percaya itu adalah karena terjadi gejolak, tidak mau mengakui hasil tidak mau menandatangani, bukan tidak mengakui, tidak mau menandatangani. Kalau diakui hasil Rakerkap ini sama Pak Ketum. Iya. Dan itu kita waktu mediasi juga diakui. Ya. Terus waktu itu terjadi polemik. Ini kita singkat cerita saja, Mas. Ini ya, waktu itu kita lakukan konsultasi ke KONI provinsi. Ini saya tidak salah itu hari Selasa 18 Maret 2025 di KONI provinsi. Kami melakukan konsultasi dengan pengurus KONI provinsi, diterima di sana oleh sekretaris KONI yakni Mas Edo dan Ibu Heni dan Pak Suhaimi. Rombongan kami saat itu saya sendiri, Pak Yul Harari, Ihsan Ramdhani, Pak Sekum, Pak Junaidi, dan Pak Menjahar, dan ada perwakilan dari Dispora, yakni Kabid Dispora Pak Saprudin. Mereka pun dipanggil saat itu juga hadir kami, tapi kami terima duluan dari versi kami, baru versi MSQ yang sebelah. Nah intinya juga dari KONI provinsi mengakui hasil Rakerkap ini. Cuman saat itu Ibu Heni meminta Dispora untuk melakukan pertemuan dengan kedua pihak untuk mencari solusi atas peristiwa yang terjadi. Kemudian singkat cerita supaya nanti Mas Tony bisa gambarannya ya. Singkat cerita pada hari Rebo tanggal 19 berdasarkan arahan dari KONI, makanya Dispora itu memanggil kami, kami ber-11 orang dipanggil, ditambah 2 orang Dewan Kehormatan, yakni Pak Yul Harhari dan Pak Rahmatullah. Sehingga kami ber-13 saya yang langsung dipimpin oleh Pak Kadis
Dispora dan Pak Kabit Dispora di sana. Dalam pertemuan itu baru Pak Omeng juga mengakui, kami tidak mengakui hasil rakerkap. Cuman beliau MSQ meminta supaya diadakan penambahan dan kepanitiaan kita melakukan daur ulang. Di samping itu juga ada rapat lagi yang rencananya sebenarnya rapat kita itu tanggal 20 ya. 20 Maret di Pawon Sasak. Ya. Nah, itu tetapinya ini. Ya. Kan kita sepakat kalaupun kita rapat nanti akan diikutkan semua cabur yang 39. Ya, 39. Ditambah dengan TPP dari mereka dan TPP dari kita. Ya. Di sampingnya panitia dari mereka. Tetapi Pak Jun memastikan Pak MSQ tidak mau mengikutkan 39, hanya 10 cabur. Di sana bergejolak terus. Bergejolak sehingga cabur-cabur itu malamnya mendesak Mukmin Jahar tetap melaksanakan musorkop selaku yang dimandatkan oleh musorkop sebagai perpanjangan tangan daripada KONI dan hasil rakerkap. Baik. Lalu kapan mulai muncul nama lalu Firman Wijaya? Kalau itu kita tidak pernah tahu karena kami di PP kan kami hanya menerima pendaftaran itu tanggal 11 sampai dengan 18 Maret. Pak Firman ini pun kita terima karena dia adalah bagian daripada ketua cabur kan? Ya, ketua cabur. Nah, kita tidak tahu kenapa dia mau menyatakan ini, alasannya yang penting ya, secara persyaratan terpenuhi sesuai dengan hasil rakerkap. Ya, karena di sana juga kan diputuskan juga persyaratan calon ketua umum dalam musorkap pemilihan ketua umum tahun 2025-2029. Disepakati juga di rakerkap itu kaitan dengan persyaratan itu. Nah, ini dokumennya ada semua nih saya bawa ini. Nah, ini ada di sini persyaratan-persyaratan hasil rakerkap. Ya, hasil rakerkap ini termasuk persyaratan-persyaratan ketua umum juga ada. Nah, ini yang saya masukkan dari 33 menjadi ada 6 jadi 39. Nah, ini lengkap saya bawa nih Pak. Termasuk juga persyaratan. Ini kan nomor 07 kriteria dan syarat menjadi ketua umum KONI. Salah satu yang kita kemudian ada dengan pendaftaran 25 juta. Itu sudah terpenuhi semua. Sehingga mendaftar beliau tanggal 17 mendaftarnya kita terima dan kita nyatakan persyaratannya lengkap. Dan hanya beliau yang mendaftar. Ada saat itu berdasarkan informasi dari Pak Yuli, cuman karena persyaratan terlalu sehingga dia mundur. Ada satu orang, cuman siapa dari cabur mana, cuman saya pernah ketemu juga secara fisik, cuman saya mohon maaf saya lupa nama. Baik, artinya bahwa tahapan-tahapan sudah dilakukan oleh panitia maupun secara umum pengurus KONI demisioner periode 2021-2025. Sudah melakukan tahapan-tahapan yang seharusnya sudah menjadi amanat dari KONI provinsi. Ya. Nah, setelah tahapan-tahapan itu dilakukan, entah apa yang terjadi, sehingga muncullah polemik di ujung cerita, sehingga pihak Ketua Umum Demisioner ataupun Ketua Umum KONI 2021-2025 membentuk panitia sendiri. Apakah menurut Bung Aweng, mekanisme pembentukan panitia yang dilakukan oleh Bung MSI sendiri itu sudah benar? Seharusnya dia itu harus melalui rakerkap. Tetapi dia kan tidak melalui, hanya keputusan yang katanya dia itu rapat pengurus. Ya. Cuman banyak di antara teman-teman pengurus yang tidak diundang dalam rapat itu. Contoh, misalnya Pak lalu Mukmin Jahar kan ketua harian, terus Ihsan Ramdhani ketua 1, Pak Jun selaku sekum, dia tidak tahu ada rapat. Nah, temannya siapa dia rapat? Pertanyaan kita kan. Padahal kalau kita mengacu ke anggaran dasar sesuai dengan yang sering sebut-sebut sama MSQ sebagai landasan dia berbicara, itu anggaran rakerkap itu juga sebagai dasar dia dalam rangka pembentukan panitia
Ya. Musorkap. Nah, itu tidak dilakukan karena dia mungkin, mohon maaf ini penilaian saya, penunjukan personal Ya. Selaku ketua umum kan juga bertentangan itu. Iya betul. Bertentangan dengan ADRT. ADRT kalau kita mengacu ke sana. Artinya bahwa kalau diminta untuk mengadu data dalam arti tentunya Pelunggu punya berita acara, kemudian punya daftar hadir terhadap berjalannya Rakerkap. Ya. Kemudian tentunya pihak sebelah juga harus menyandingkan itu kalau memang Rakerkap menjadi mekanisme yang memang sudah wajib untuk dijalani oleh pengurus KONI untuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Bagi saya pribadi, justru sekarang itu yang saya hajatkan untuk kita sanding data. Okay. Untuk melakukan verifikasi validasi. Mereka mengklaim, misalnya saya dapat informasi 21 cabur. Kita uji, mana yang 21? Kami punya 35 cabur. Ditambah kemarin 2, berarti 230. Mari kita uji siapa pengujinya. Bukan kita, tapi lembaga di atas kita. Siapa? Ya KONI provinsi. Itu pengujinya. Mari kita, maka saya terbuka. Kalaupun, maaf ini, keputusan KONI harus kita terima. Karena kita bagian daripada hierarki organisasi yang harus kita hormati. Nah, itu yang kami tunggu-tunggu. Baik. Bung, kalau di dalam Rakerkap, ataupun dalam Musorkap, syarat yang menghadiri proses Musorkap itu sendiri, atau proses Rakerkap itu sendiri, siapa? Ya, ini bagus sepertinya. Yang boleh menghadiri. Yang jelas tadi saya katakan dari awal ada legal standingnya dulu. Oke. Legalitas formalnya ada dan legitimasi. Oke. Itu ditandai dengan apa? Nah, pertama ada SK. SK daripada Musorkap itu. Iya. Nah, paham? Ya. Terus yang kedua, legalitas formalnya. Nah, legalitas formalnya dalam artian bahwa yang hadir di rapat-rapat itu memang dia itu legal sebagai peserta cabur itu. Itu dibuktikan dengan apa? Pertama, dia adanya surat mandat. Oke. Yang kedua, dia juga sebagai pengurus cabur. Ya. Oke. Baru yang ketiga, legitimasi pengakuan. Pengakuan Musorkap ini kan ada 3 unsur nih. Ya. Yang pertama adalah dari unsur pemerintah. Oke. Nah, kami hadir ke pemerintah. Ya. Siapa yang hadir di sana? Asisten. Ada dari kejaksaan. Ada di Dispora Provinsi hadir memberikan sambutan. yakni Pak Anang. Ya. Nah, ini sudah dijalan. Terus dari cabur atau anggota. Kami lengkap. Ada 37 yang hadir dari 39. Dari cabur. Dan yang kedua dari KONI sebagai narasumber. Baik. Dari KONI provinsi hadir 3 orang, Ibu Heni, terus Pak Suhaimi sendiri sama Agus Hakim. Nah, ini saya cerita dikit. Ini menarik ini banyak yang tidak diungkap. Pimpinan sidang Musorkap itu bukan orang kaleng-kaleng, Bang. Ya. Kita ditunjuk semua dari cabur. Siapa itu? Ada Suhaimi. Ya. Dari Bola Poli dia kan. Ya. Ada Pak Haji Sumum, yang mantan Kades itu dari cabur apa, dan satu lagi dari lalu Rumawan apa rupanya itu. Ini 3 orang ini. Dan Pak Suhaimi didaulat sebagai ketua. Pada waktu Pak Suhaimi memimpin sidang pleno keempat, sempat bertanya terkait dengan LPG daripada kepengurusan Sebelumnya. Ya, di sana kan ada hadir MSQ. Ya. Nah, Suhaimi bertanya, karena di sana ada narasumber KONI provinsi. Apakah Musorkap ini kita lanjutkan laporan pertanggungjawab karena tidak ada kehadiran daripada ketua umum. Apa jawaban dari KONI? Dilanjutkan saja. Musorkap ini nanti pertanggungjawaban akan dilakukan oleh pengurus yang dipilih pada Rakerkap yang akan datang. Nah, itu jelas itu. Artinya tanpa laporan pertanggungjawaban dari pengurus sebelumnya, KONI provinsi merasa bahwa ini sudah cukup. Cukup. Nah, tapi nanti akan dilakukan dalam Rakerkap oleh pengurus yang terpilih. Yang baru. Ya. Baik, Bung. Tadi belum dijelaskan dari cabur sendiri ataupun peserta Musorkap sendiri itu yang menjadi alas hukum dia
untuk hadir di situ memberikan hak suara dan sebagainya, itu cukup hanya dengan sebuah rekomendasi atau sebuah mandat? Gini, dalam konteks itu kita akan melihat dua sisinya ya. Ya. Misalnya kalau dia ketua yang hadir tidak perlu mandat Ya, ya. nggak perlu mandat. Nggak perlu mandat. Kenapa dimandatkan? Ya karena ada keterwakilan, Ya. ada unsur ini. Karena pendelegasian kewenangan itu yang saya pahami berdasarkan ada kewenangan yang bersifat atributif, Ya. ada kewenangan yang bersifat delegatif, Ya. dan ada yang kewenangan yang bersifat mandat. Ya. Ini semuanya sah-sah saja tergantung pemakaiannya. Baik. Tetapi kemarin saya melihat dengan mata telanjang saya itu banyak dari ketua-ketua umum yang hadir. Ketua yang hadir. Ya, cuman di sana karena ada satu calon, kami serahkan ke Musab. Saya sendiri yang menyerahkan hasil TPP itu kepada pusat ini. Ini loh hasil kami. Nah, hanya satu. Maka tidak diadakan pemilihan. Baik. Tapi dilakukan penetapan. Baik, begini. Kenapa saya tanyakan seperti itu, Bu? Karena ketika ada klaim bahwa ada 21 cabur yang dimiliki oleh pihak sebelah. Sehingga ini menjadi penting saya tanyakan supaya masyarakat bisa memahami itu. Ketika yang hadir di Musyawarah Ilira hanya menggunakan mandat, sehingga wajar saja ketika kubu sebelah mengklaim bahwa kami punya cabur 21 karena kami punya ketua, bisa jadi. Nah, bisakah itu dibuktikan bahwa yang hadir di Musyawarah Ilira itu adalah lebih banyak unsur ketuanya, tidak hanya menggunakan mandat ataupun delegasi? Itu yang saya hajatkan untuk adu data, sanding data. Nah. Itu memang untuk apa? Supaya dia kelihatan nanti masyarakat teredukasi. Namanya klaim sah-sah saja kan? Klaim. Kami juga punya data. Data yang sangat kami bisa pertanggungjawabkan kehadiran daripada ketua-ketua cabur itu. Ya. Kami juga tidak akan menafikan mungkin MSQ juga punya data. Betul. Tapi ini data ini misalnya beliau punya data, kami punya data. Dia punya data, yang melihat itu nih KONI. Betul. Nah, itu KONI karena di atas KONI kabupaten ada hierarki ya nih KONI. Ya. Jikapun nanti masih belum keberatan, maka ada Badan Administrasi Olahraga Indonesia yang akan menyelesaikan persoalan ini. Baik. Nah, itu dia. Saya rasa cukup lugas yang sudah dijelaskan oleh Bung Hairil pada kesempatan kali ini. Kita kembalikan tadi ke masyarakat yang akan menilai. Dari informasi-informasi yang sudah kita serap bersama, baik itu dari siaran langsung maupun video-video maupun podcast-podcast yang sudah dihadiri oleh Ketua Umum KONI periode 2021-2025 Bung Muhammad Samsul Komar. Kemudian hari ini disanding dengan ada statement ataupun klarifikasi dari versi juru bicara KONI Musyawarah 20 Maret di Ilira, Bung Hairil Anwar. Tentunya masyarakat bisa menimbang siapa sebenarnya yang lebih siap untuk mengadu data, siapa sebenarnya yang paling legitimate atau siapa sebenarnya yang paling benar menurut versi masing-masing. Walaupun nanti setelah akan diadili ataupun disanding data ataupun di bahasa kasarnya dan diadili oleh KONI provinsi, dan tentunya yang paling intinya adalah siapa yang akan dilantik oleh KONI provinsi, itu yang akan menandakan bahwa dialah pengurus KONI yang sah 2025-2029. Saya punya Bung Hairil sebelum saya menutup acara pada. Terima kasih para pemirsa dimanapun berada. Lewat kesempatan yang mulia dan di penghujung Ramadan ini, kami mengajak kepada kita semua untuk apapun persoalan itu mari kita sikapi dengan tetap kekeluargaan, dengan kepala dingin. Apapun perbedaan itu adalah lumrah. Karena beda pendapat, beda penafsiran, argumentasi, memang itu dinamika demokrasi. Untuk itu, mari kita saling menghargai, saling menyapa, bersahabat, merangkul. Ini hanya kita berbeda pandangan, berbeda pendapat terkait dengan case yang terjadi. Baik. Oleh karena itu, maka mari biarkan dia berproses. Nanti itu kita hasilnya akan kita tunggu dari KONI siapa yang legal dan siapa yang ilegal, siapa yang memiliki legal standing yang jelas, legal formal dan legitimasi, kita serahkan kepada
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Hairil. Sekali lagi, seperti apa yang disampaikan beliau bahwa semoga ini polemik ini segera berakhir dan masyarakat Lombok Tengah tidak kebingungan lagi tentang siapa yang legal dan siapa yang ilegal. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai bertemu di dialog-dialog berikutnya. Saya Bajang Tony pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.